Sehingga Pak, ada loh Allah ngasih rizki tidak selamanya melalui pekerjaan. Karena banyak orang bekerja tidak mendapatkan rizki. Ketika Bapak hadir di sini, misalkan menikmati kopi, ada pisang, ada salak, ada macam-macam ini. Apakah Bapak bekerja untuk menikmati ini? Berarti ini adalah rizki yang diperoleh tanpa melalui pekerjaan. Sehingga tidak selalu rizki itu melalui pekerjaan. Ada loh Pak, orang yang tidak bekerja sama sekali, tapi duitnya banyak luar biasa tanpa kerja. Mau tahu contohnya? Yaitu mereka yang dapat warisan. Loh, tapi kan ada orang punya banyak uang tanpa bekerja. Ada pula yang berpikir, Pak, itu kan orang tuanya kaya sehingga dia dapat warisan. Ada loh Pak di luar sana, dia mendapatkan warisan tapi bukan dari orang tua kandungnya. Itulah Allah ketika berkehendak kun fayakun terjadi. Tanpa harus bekerja, orang itu akan mendapatkan rezeki. Bahkan nilainya miliaran. Ada di luar sana, beliau itu merawat seorang tua. Orang tua yang dia temukan di pasar. Karena sering ke pasar, hanya menemukan satu orang tua di sana, terus ditemani. Akhirnya orang tua itu dibawa pulang ke rumahnya untuk dirawat. Setelah beberapa waktu kemudian, si orang tua ini telah meninggal akhirnya. Tapi siapa yang tahu di balik itu, orang tua tersebut ternyata telah menyiapkan beberapa dokumen penting, yaitu penyerahan atau penghibahan seluruh aset dan harta si ibu itu kepada si anak yang merawat. Ternyata ibu ini adalah orang terpandang sebenarnya yang ditinggalkan oleh anak-anaknya sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Si ibu sendirian tidak ada yang merawat. Anak yang merawat ini tanpa dia sadari dengan keikhlasan dan ketulusannya mendapatkan dana hibah dari si ibu yang nilainya miliaran rupiah. Anak-anaknya nggak ada yang terima Pak. Masuk nggak ada warisan sama sekali untuk anak-anaknya. Akhirnya anak-anaknya menggugat di sidang. Di sidang semua anaknya kalah. Karena sebelum ibunya meninggal sudah menandatangani sedemikian banyak dokumen yang dibutuhkan. Advokat yang diserahi sudah mempertahankannya, sehingga harta sekian banyak itu jatuh ke tangan orang yang bukan anak kandungnya sendiri, tapi rela merawatnya dengan tulus. Hal seperti ini Allah yang berkehendak, meskipun tidak bekerja, tidak jualan, tidak punya perusahaan, tetap dia bisa kaya raya. Hal seperti ini Bapak mau bypass, tidak bisa. Terus habis dari kajian ini karena mendengar saya cerita ini, terus datang ke pasar, cari orang tua, dibawa pulang, dirawat, terus ditunggu matinya lagi. Itu nggak bisa seperti itu Pak. Karena yang berbuat seperti ini hanya Allah. Allah ngasih rizki terserah dia. Melalui pekerjaan bisa, tanpa pekerjaan bisa. Kesalahan fatal kita selama ini adalah mewajibkan rizki harus melalui pekerjaan. Fatal itu. Artinya secara kesimpulan, rizki bukan dijemput, tapi rizki adalah pemberian dari Allah. Ada yang alasannya Allah beri rizki karena masih bayi, ada yang karena masih anak-anak, ada pula yang karena sesuatu hal yang lain. Dan panjenengan dikasih rizki, Allah punya alasan mengapa ngasih rizki. Kalau seandainya Bapak dikasih rizki, kemudian hasilnya digunakan untuk foya-foya, main perempuan, digunakan untuk mabuk, judi, bermaksiat, zalim pada orang lain, kira-kira Allah sang pemberi rizki ngasih banyak atau ngasih sedikit? Allah sang pemberi rizki, ketika jenengan menggunakan rizki darinya untuk kemaksiatan, untuk berbuat dosa, kira-kira Allah akan memberikan banyak atau sedikit? Artinya apapun pekerjaan panjenengan, ketika penggunaannya salah, ketika berfoya-foya, maka potensinya jenengan gak akan pernah bisa kaya.
Contoh nih, contoh. Bapak misalkan di sini semuanya hari ini ditakdir gak punya utang. Contoh. Misalnya punya utang, ya ini contoh. Sekali-kali menghayalkan gak apa-apa toh. Bahagia gitu loh. Andai kata hari ini gak punya utang sama sekali, kemudian saking baiknya Pak Sukir misalkan membagi orang yang hadir, satu orang 2 miliar misalkan, kan contoh bebas. Oh contoh kok diamini loh, ngarep tenanan. Misal gak punya utang, terus diberi uang 2 miliar. Pertanyaan pentingnya, untuk apa? 2 miliar untuk apa? Nyaur utang. Tadi menghayalnya gak punya utang, nyaur utang. Berarti Rasidul yang menghayal. Andaikan tidak punya utang dan punya 2 miliar, uang 2 miliar untuk apa? Jawab. Tenani. Misalnya 2 miliar kita miliki, misalnya masjid sedang dibangun butuh sampai 10 miliar. Rumah kita pintunya jebol, pintu depannya jebol. Kira-kira 2 miliar yang banyak masuk ke masjid atau masuk ke rumah? Ngomong sedekah prek. Jika punya 2 miliar untuk apa hari ini? Pernah bermegah-megahan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan akan membuat kalian lalai sampai nanti kalian masuk ke liang kubur, bahwa rumah yang besar, mobil yang mewah tidak ada gunanya. Maka perhatikanlah, ternyata jenengan tidak siap kaya kan? Nyatanya disuruh membayangkan 2 miliar aja gak punya rencana toh. Mau buat apa? Pantes kalau jenengan belum kaya. Karena kalau jenengan punya uang banyak Pak, lain ceritanya. Terus diminta ngaji seperti ini, duduk tertib, nggak mungkin punya kaya, punya uang 2 miliar kok duduk manis. Makan pisang nggak kolu Pak, paling nggak minimal pisang sing ono mereke. Punya uang banyak kok. Ternyata kita memberikan Allah alasan untuk memberikan rezeki yang sempit karena kita nggak siap ternyata. Maka hari ini jika ingin lapang rezekinya, lancar rezekinya, berikan alasan kepada Dia Allah. Kenapa jenengan mau dikasih lapang rezekinya? Jawab itu dengan tindakan nyata. Kalau diberikan lancar rezeki, untuk apa? Untuk apa? Haji kok 2 miliar lu ping piro haji. Iki lah mulai mangkat neh. Sekarang begini, kenapa kita manusia diciptakan oleh Allah? Tujuan kita dicipta untuk apa? Ibadah. Sudah tahu kan? Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kalau mendapatkan rezeki dari Allah, apakah itu berupa uang 2 miliar atau yang lain, maka gunakan untuk ibadah. Ketika jenengan dikasih rezeki di luar uang, dikasih kesehatan, gunakan untuk ibadah. Ketika jenengan diberikan rezeki berupa rumah dan bangunan lainnya, gunakan untuk ibadah. Ketika jenengan diberikan anak-anak oleh Allah sebagai amanah untuk kita bina, gunakan untuk ibadah. Ketika jenengan ahli ibadah untuk menggunakan semua nikmat Allah, jenengan punya potensi karena memberikan sebab kepada Allah, memberikan rezeki yang lapang. Di situ kunci rezeki yang lancar. Ibadah pada dasarnya ada 2. 1, ibadah untuk diri sendiri,
tahajud, duha, baca Quran, baca sholawat Nabi, atau yang lainnya. Itu untuk diri sendiri. Tapi ada ibadah yang lebih tinggi derajatnya daripada itu, yaitu ibadah yang berhubungan dengan orang lain. Sedekah, membantu kesulitan orang lain, memberikan petunjuk yang hak dan yang batil, mengajak kepada yang baik dan meninggalkan yang buruk. Atau setidaknya beribadah kepada orang lain itu memberikan sedekah kalau bicara rezeki.